Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hulila dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, sedangkan menurut salah satu ahli yang saya ambil, definisi dari media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan guna berdaya. Fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut para ahli dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatiannya pada isi materi pelajaran yang disampaikan. Fungsi kedua yaitu fungsi efektif, di mana kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca misalnya teks bergambar. Hal ini lebih kepada bagaimana siswa dapat nyaman terhadap media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, fungsi ketiga yaitu fungsi kognitif. Di sini fungsi kognitif memberikan atau mempermudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu fungsi keempat adalah fungsi kompensatoris, di mana mengakomodasikan atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Fungsi media pembelajaran secara umum yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau kurang antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Nah, fungsi yang kedua yaitu memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal konsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya bagian-bagian tubuh manusia dengan pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan. Siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas menggunakan media-media tersebut. Fungsi media pembelajaran secara umum selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu maupun biaya. Nah, ketika salah satu contohnya yaitu ketika seorang guru menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, di mana tidak mungkin rasanya jika guru menghadirkan contoh-contoh hewan karnivora tersebut. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran seperti gambar, video, maka siswa akan lebih mengerti apa yang dimaksud oleh guru, walaupun belum melihat bentuk ataupun objek secara langsung. Nah, fungsi selanjutnya yaitu menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru terkadang berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan menggunakan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Fungsi selanjutnya yaitu mengakomodasi perbedaan tipe-tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termaksud dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditori, dan kinestik. Nah, dengan memadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, ataupun tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran yang lainnya yang mana dapat dipahami dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar
di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selain itu, yang disebutkan di atas masih banyak fungsi-fungsi media pembelajaran lain yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti misalnya fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi psikologis, dan fungsi motivasi. Fungsi sosial kultural juga terdapat dan fungsi-fungsi yang lainnya. Media pembelajaran menurut para ahli yang pertama yaitu penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Nah, ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Lalu, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap positif terhadap siswa. Nah, adapun fungsi media pembelajaran bagi guru, yang pertama yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi-materi yang terbilang rumit. Kedua yaitu metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi seperti menggunakan video, audio, dan media yang lainnya. Selanjutnya yaitu efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran, efisiensi waktu dan tenaga itu dapat diminimalisir, di mana waktunya dapat mencukupi sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Lalu menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Lanjut yaitu membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Nah, yang terakhir yaitu tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran bagi siswa. Pertama yaitu bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, di mana siswa akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru saat menggunakan media pembelajaran yang baik. Selanjutnya yaitu pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Lalu kualitas belajar siswa dapat meningkat menggunakan media pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Lalu mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang terakhir yaitu membangkitkan